Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan IPA di SD. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Arham Herawan, NIM 184 724 1046, kelas 28D. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya jelaskan pertama itu adalah pendekatan pembelajaran. Nah, apa itu pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Apakah guru akan menjelaskan suatu pengajaran dengan materi bidang studi yang sudah tersusun dalam urutan tertentu, ataukah dengan menggunakan materi yang terkait satu dengan lainnya dalam tingkat kedalaman yang berbeda, atau bahkan merupakan materi yang berintegrasi dalam suatu kesatuan multidisiplin ilmu. Selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran. Tujuan pendekatan pembelajaran yang pertama itu adalah menjadi penilai pencapaian hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai. Kedua, sebagai pemula dalam menyusun tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan. Ketiga, menunjuk garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. Keempat, menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Dan yang terakhir, membantu dalam hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Yang berikutnya adalah macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama itu adalah inquiry discovery learning. Yang kedua, expository learning. Yang ketiga, mastery learning. Nah, apa itu model pembelajaran? Model dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Model dapat dipahami sebagai suatu tipe atau desain, suatu deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk membantu proses evaluasi sesuatu yang tidak dapat dengan langsung diamati. Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Model juga dapat dipahami. Nah, suatu sistem diasumsi data-data yang dipakai untuk menggambarkan suatu objek atau peristiwa. Suatu desain yang disederhanakan dari suatu sistem kerja. Model juga dapat dipahami sebagai suatu deskripsi, suatu sistem yang mungkin penyajiannya yang diperkecil agar dapat menjelaskan dan menunjukkan sifat bentuk aslinya. Berikutnya adalah fungsi model pembelajaran. Apa itu fungsi model pembelajaran? Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Trianto 2010 pada halaman 53 yang mengemukakan bahwa fungsi pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jenis-jenis model pembelajaran. Yang pertama itu adalah model pembelajaran kolaborasi atau collaboration learning. Kedua, model pembelajaran individual atau individual learning. Ketiga, model pembelajaran teman sebaya atau peer learning. Keempat, model pembelajaran sikap atau affective learning. Kelima, model pembelajaran bermain atau game. Ketujuh, model pembelajaran kelompok atau cooperative learning. Kedelapan, model pembelajaran mandiri atau independent learning. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran multimodel. Selanjutnya, metode pembelajaran. Nah, apa itu metode pembelajaran? Metode ialah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian atau cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Karena metode berarti cara yang paling tepat dan cepat, maka urutan kerja dalam suatu metode harus diperhitungkan benar-benar secara ilmiah. Karena itulah, suatu metode selalu merupakan hasil eksperimen. Kita tahu
Sesuatu konsep yang dieksperimen haruslah telah lulus uji teori. Dengan kata lain, suatu konsep yang telah diterima secara teoritis yang boleh dieksperimenkan. Selanjutnya yaitu fungsi metode pembelajaran. Yang pertama, sebagai alat motivasi ekstrinsik. Yang kedua, sebagai strategi pembelajaran. Yang ketiga, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Berikutnya, tujuan metode pembelajaran. Yang pertama, untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya. Kedua, untuk membantu proses belajar siswa. Yang ketiga, untuk memudahkan proses pembelajaran. Yang keempat, untuk menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah yang ideal. Dan yang terakhir, agar proses pembelajaran dapat berjalan dalam suasana yang menyenangkan. Selanjutnya, macam-macam metode pembelajaran. Nah, ada begitu banyak metode-metode pembelajaran. Yang pertama itu metode ceramah. Yang kedua, metode pembelajaran diskusi. Yang ketiga, metode demonstrasi. Yang keempat, metode ceramah plus. Yang kelima, metode pembelajaran resitasi. Keenam, metode eksperimen. Ketujuh, metode karya wisata. Kedelapan, metode latihan. Kesembilan, metode perancangan. 10. Metode debat. 11. Metode skrip kooperatif. 12. Metode mind mapping. 13. Metode inquiry. 14. Metode discovery. Dan yang terakhir adalah metode berbagai peran. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Nah, apa itu strategi pembelajaran? Secara terminologi, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Pembelajaran adalah setiap perubahan perilaku yang relatif permanen, terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Proses pembelajaran merupakan proses interaksi antar guru dan siswa dengan siswa. Sedangkan strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran dapat pula diartikan sebagai pola umum kegiatan guru-murid dalam perwujudan kegiatan belajar, mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Nah, fungsi dan tujuan strategi pembelajaran. Yang pertama itu adalah memberikan pembelajaran kepada pembelajar. Kedua, menyajikan informasi atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam belajar untuk menunjukkan unjuk kerja. Selanjutnya adalah jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama itu adalah strategi pembelajaran ekspositori. Kedua, strategi pembelajaran inquiry. Ketiga, strategi pembelajaran kooperatif. Keempat, strategi pembelajaran dengan pendekatan konseptual atau contextual teaching and learning. Dan yang terakhir adalah strategi pakem. Teknik dan taktik pembelajaran. Nah, ada yang tahu apa itu teknik dan taktik pembelajaran? Menurut Sudrajat, teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Adapun taktik pembelajaran, kata Sudrajat merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan, terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Berikutnya adalah macam-macam teknik dan taktik pembelajaran. Teknik-teknik bimbingan untuk siswa antara lain dengan cara. Yang pertama, teknik individual itu terdiri dari directive counseling, non-directive counseling, dan eclectic counseling. Kedua, teknik kelompok terdiri dari homeroom, field trip atau karya wisata, group discussion, pelajaran bimbingan, kelompok bekerja, pengajaran remedi, ceramah, bimbingan, organisasi murid, dan sosiodrama dan psikodrama. Ya,
itulah tadi beberapa materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.